Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang mengambil tema tentang pengelolaan limbah sampah. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri Marcelino Adimas Visi Pratama. Dan saya Rizky Nisuntato Christian. Saya Benedictus Valerino Gozen. Dan saya Baltasar Patrisa Jata. Kelompok kami menemukan sebuah pokok permasalahan. Masalah awalnya adalah sulitnya akses pengelolaan sampah di tengah perkotaan. Yang kedua, tempat pembuangan sampah yang minim di daerah perkotaan. Yang ketiga, industri rumahan semakin berkembang tanpa didukung pengelolaan sampah. Yang keempat, lahan untuk dijadikan tempat sampah terbatas. Dan yang terakhir, bila ingin sampahnya dibuang harus menunggu tukang sampah karena membayar. Next. Di zaman serba digital ini membutuhkan sebuah aplikasi yang membantu masyarakat menyelesaikan tugasnya. Salah satunya adalah membuang sampah. Kelompok kami menawarkan sebuah solusi, yaitu membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat membuang sampah rumah tangga dan industri rumah tangga. Next. Keunggulan dari aplikasi kami adalah memudahkan masyarakat membuang sampah karena tinggal order. Yang kedua, sampah yang akan diambil pada jam tertentu. Yang ketiga, bisa melakukan pembayaran melalui e-money. Dan yang terakhir, tidak perlu repot menunggu truk sampah lewat. Next. Kelompok kami menemukan aplikasi serupa, yaitu aplikasi juru sampah. Keunggulan aplikasi juru sampah adalah mempermudah akses layanan angkut sampah baik berlangganan atau insidensial. Yang kedua, memudahkan akses edukasi dan informasi pengelolaan sampah. Next. Keunggulan dari aplikasi selanjutnya adalah e-bank sampah. Semua transaksi dari setoran sampah melalui e-bank sampah bisa langsung masuk ke rekening nasabah, sehingga manfaat berlangsungnya bisa dirasakan dan dipantau setiap saat. Next. Selanjutnya adalah keunggulan dari aplikasi Repel. Mengklarifikasi memilah jenis sampah, estimasi berat, dan sekaligus harganya. Next. Selanjutnya adalah keunggulan dari aplikasi Tricycle. Dalam mengenali macam-macam plastik hanya dengan memindai barcode pada plastik tersebut. Next. Selanjutnya adalah aplikasi Mol Sampah. Menangkap limbah dari sumber timbulnya dengan menggunakan jejaring pengepul dan pemulung lokal sebagai kunci dari rantai daur ulang di Indonesia. Next. Kelompok kami menawarkan sebuah solusi, yaitu aplikasi Mister Angkut. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu Mister Angkut. Yang pertama, setelah user memasuki aplikasi Mister Angkut, apakah user sudah registrasi? Jika belum, silakan user dapat mengklik terlebih dahulu tombol registrasi dan memasukkan data diri untuk dapat login ke aplikasi kami Mister Angkut. Di dalam aplikasi Mister Angkut ini terdapat menu home dan 3 menu utama, yaitu menu tukar poin, menu antar sampah, dan menu riwayat. Pada menu tukar poin ini, user dapat memilih jenis penukaran poin yang akan dilakukan. Setelah user memilih jenis penukaran poin, user dapat memasukkan banyak poin yang akan ditukar. Setelah itu, user harus melakukan verifikasi terlebih dahulu agar poin tersebut dapat diklaim dengan poin yang akan ditukarkan. Yang selanjutnya adalah menu antar sampah. Pada menu ini, user diminta untuk memilih jenis sampah terlebih dahulu, apakah sampah tersebut organik maupun anorganik. Setelah memilih jenis sampah, user diminta untuk menginputkan alamat dan jumlah sampah yang akan dikirim. Jika user ingin mengedit input yang telah dimasukkan, user dapat mengklik tombol edit yang telah kami sediakan. Jika sudah, user harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu sebelum sampah itu diantarkan. Kami menyediakan 3 pilihan transaksi pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, pulsa atau e-money, maupun bayar di tempat. Yang selanjutnya adalah menu riwayat. Pada menu riwayat ini, user dapat melihat berapa kali pesanan yang telah mereka lakukan untuk melakukan antar sampah pada aplikasi Mister Angkut. Next. Yang selanjutnya adalah menu tampilan login. Pada menu login ini, user diminta untuk memasukkan username dan kata sandi. Jika user belum melakukan registrasi, user dapat melakukan registrasi dengan mengklik tombol registrasi terlebih dahulu. Next. Yang selanjutnya adalah tampilan dari menu registrasi. Pada menu registrasi ini, user diminta untuk melengkapi data diri terlebih dahulu,
yaitu melakukan input username, memasukkan nama, memasukkan nomor HP, dan password. Setelah itu, user dapat melakukan login pada aplikasi Mr. Angkut. Next. Yang selanjutnya adalah tampilan dari menu home. Pada menu home ini terdapat tampilan poin yang telah dikumpulkan user, menu tukar poin, menu riwayat, artikel tentang pengolahan sampah, serta menu antar sampah. Next. Yang selanjutnya adalah tampilan dari menu riwayat. Pada menu riwayat ini ditampilkan pesanan yang telah dilakukan oleh user. Pada menu ini juga ditampilkan lokasi yang ditempuh dari kurir yang dilakukan oleh aplikasi Mr. Angkut, detail alamat, banyaknya poin yang telah dikumpulkan, serta biaya dari antar sampah. Next. Yang selanjutnya adalah menu pilih jenis sampah. Pada menu ini, user diminta untuk memilih jenis sampah yang akan dikirim, yaitu sampah organik maupun sampah anorganik. Next. Jika user memilih jenis sampah anorganik, maka akan ditampilkan menu sampah anorganik. Selanjutnya, user diminta untuk memilih apakah user ingin mengirim sampah plastik, sampah kertas, besi, maupun sampah campuran. Next. Setelah user memilih jenis sampah, user diminta untuk memasukkan berapa jumlah sampah yang akan dikirim. Apakah user ingin melakukan daur ulang? Jika iya, user mendapat poin tambahan sebanyak 4 poin. Next. Jika user melakukan pemilihan jenis sampah organik, maka user hanya diminta untuk memasukkan jumlah sampah yang akan dikirim. Next. Berikut merupakan tampilan dari menu antar sampah. Pada menu ini, user diminta untuk menandai lokasi yang akan menjadi titik jemput dari driver atau kurir yang telah kami sediakan. Setelah itu, user dapat menginputkan alamat detail, mengedit jumlah sampah, dan mendapatkan tampilan estimasi biaya serta estimasi jarak yang akan ditempuh. Next. Selanjutnya, untuk menu alamat pengirim, di sini user dapat mengedit alamat pengirim sesuai dengan di mana letak user berada. Nah, di sini ada kode pos, nomor rumah, ada waktu diantar dan kapan diantar. Nah, ini akan diedit sesuai dengan kemauan user. Next. Nah, untuk menu orderan saya, di sini user akan diberikan nomor kendaraan sampah, alamat pengirim, dan user juga akan memilih metode pembayaran. Next. Nah, untuk metode pembayaran sendiri, kami memberikan 3 pilihan, yakni dengan menggunakan kartu kredit atau debit, pulsa atau e-money, dan bayar di tempat. Next. Untuk pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit, di sini kami memberikan 2 layanan, BCA dan BNI. Next. Nah, untuk pembayaran menggunakan pulsa atau e-money, di sini kami memberikan 2 pilihan juga, yaitu pulsa dan e-money. Nah, di dalam e-money ada menggunakan GoPay atau OVO. Next. Nah, ini adalah tampilan untuk pembayaran di tempat. Jadi pembayaran ini akan dilakukan ketika sudah selesai melakukan orderan. Next. Nah, ini adalah tampilan selesai transaksi. Next. Nah, untuk tampilan menu tukar poin, di sini untuk 1 poin akan dihargai dengan harga 1.000 dan minimal penukaran poin adalah 5 poin. Next. Nah, di sini ada tampilan cashback. Nah, untuk cashback sendiri, kami menawarkan 4 pilihan, yakni dijadikan GoPay, OVO, pulsa, maupun voucher PLN. Next. Nah, untuk melanjutkan penukaran poin, user diminta untuk memasukkan kode verifikasi terlebih dahulu. Next.
Nah, ketika user sudah melakukan verifikasi kode, user akan ditampilkan menu berhasil. Nah, menu berhasil ini akan dikasih keterangan, yaitu selamat penukaran poin Anda telah berhasil. Silakan cek akun kalian untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, next. Untuk menjalankan program kami, aplikasi kami tentu saja membutuhkan sebuah aplikasi pendukung karena aplikasi utama kami hanya diperuntukkan untuk pelanggan, sedangkan aplikasi pendukung bertujuan untuk pengangkut. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari aplikasi pendukung kami ini. Awalnya, user akan memasuki aplikasi pendukung kami ini. Jika user sudah pernah melakukan registrasi, user bisa langsung memasukkan username dan password untuk login. Dan jika user belum pernah melakukan registrasi, user dapat mengklik tombol registrasi untuk melakukan registrasi. Setelah kedua menu tersebut, user akan masuk ke dalam menu Home. Pada menu Home ini sendiri, terdapat 3 menu utama, yaitu menu tarik saldo, menu riwayat, menu edit data diri, dan juga menu ambil sampah. Pada menu tarik saldo, user akan diminta untuk memilih metode tarik tunai. Setelah memilih metode tersebut, user akan memasukkan nominal yang ingin ditukar. Setelah itu, user akan melakukan verifikasi transaksi. Kedua, menu edit data diri. Pada menu edit data diri, user dapat melakukan edit data diri mengenai keadaan user sekarang. Ketiga, menu riwayat. Pada menu ini, user dapat mengakses riwayat pemesanan. Keempat, menu ambil sampah. Pada menu ini, user akan mendapat pesanan dari customer. Setelah itu, user akan mendapat detail lokasi dari penjemputan sampah. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pendukung kami ini. Di sini merupakan tampilan dari menu registrasi. Di dalam menu registrasi ini, user yang belum pernah melakukan registrasi dapat melakukan registrasi dengan mengisi username, password, nama, dan juga nomor handphone. Jika user sudah pernah melakukan registrasi, user bisa memilih pilihan saya sudah memilih akun. Menu data diri. Pada menu ini, user akan diminta untuk mengisi data diri. Di sini user akan diminta untuk mengisi kota, alamat, kecamatan, kelurahan, RT, RW, foto KTP, foto KK, foto SKCK, dan juga password. Ini merupakan tampilan dari menu login. Jika user sudah pernah melakukan registrasi, user bisa langsung memasukkan username dan juga kata sandi untuk melakukan login. Di sini merupakan tampilan dari menu edit profil. Jika user ingin mengedit profilnya, user dapat mengedit di menu ini. Pada menu ini akan diminta username, nama, nomor telepon, dan juga password. Ini merupakan tampilan dari menu utama aplikasi pendukung ini. Pada menu utama ini, user dapat melihat jumlah saldo yang telah dia miliki, tampilan dari pilihan menu riwayat, tampilan dari pilihan menu tarik saldo, tampilan dari pilihan menu riwayat, menu sewa kendaraan, dan juga tampilan dari menu ambil sampah. Ini merupakan tampilan dari menu riwayat. Jika user memilih menu riwayat pada menu utama tadi, user akan diarahkan pada tampilan ini. Nah, pada menu ini, user akan diperlihatkan riwayat-riwayat pengangkutan sampah yang telah dilakukan oleh user. Menu jemput sampah. Pada menu ini, user akan diperlihatkan alamat dari tempat yang akan dia jemput sampahnya, estimasi jumlah sampah yang akan dia angkut, dan juga estimasi harga dari sampah yang akan dia angkut, dan juga jaraknya. Menu tarik tunai. Pada menu ini, user akan diberikan 2 pilihan untuk melakukan tarik tunai saldo yang telah dimiliki. 2 pilihan tersebut yaitu BCA dan juga BNI. Menu sewa kendaraan. Pada menu ini, user akan diminta untuk memilih kendaraan yang ingin dia sewa. Pilihan-pilihannya yaitu truk, gerobak, dan juga pilihan yang akan diberikan jika user sudah memiliki kendaraannya sendiri. Pada menu ini juga akan diberikan sebuah peringatan yang isinya, setiap pengangkut yang bekerja pada Mister Angkut wajib memilih salah satu dari ketiga pilihan di atas. Pajak penghasilan akan otomatis dipotong dari saldo Anda setiap hari.
Sekian presentasi dari kelompok kami.